Oke, sekarang kita akan coba tes keadaan dari data state get. Apakah dia masih ada atau enggak atau gimana? Untuk ngetesnya simpelnya, kita akan bikin sebuah halaman baru. Jadi dari halaman main itu, dia tidak langsung ke sini, tapi melalui perantara dulu. Biar enak ininya, kita akan coba pisahkan my homepage. Kita bikin file baru, homepage di sini, import real. Ini import getX-nya. Terus bikin halaman baru lagi namanya em, menu page. That stl menu page scaffold tab bar title text menu constant center true body pakai list view ada padding at all 20 constant children kita bikin elevated button childnya text to home page konstan. Untuk compressnya kita bikin navigator push material page root builder ke halaman home page. Oke, yang ini. Sekarang di mainnya tidak langsung ke home page, kita akan ubah ke menu dulu, menu page. Kita restart lagi. Oke. Sekarang kita klik tuh homepage sambil lihat konsol. Di sini untuk counter-controller belum di-create ya. Karena kan untuk nge-create dan inisialisasinya kita bikin di dalam halaman homepage yaitu di sini. Jadi kalau sekarang kita klik tuh homepage, nah baru di-create di sini. Create, diinisialisasi, terus dipakai. Sekarang kita coba pakai eventnya tambah 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 kurang 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 kurang. Sekarang kita lakukan kembali ke halaman sebelumnya. Back. Nah, ketika dikembali ke halaman sebelumnya, di sini tidak terpantau, tidak ada aktivitas lain. Sekarang kita coba masuk lagi ke homepage. Nah, ketika masuk lagi ke homepage, tidak dilakukan created dan tidak dilakukan inisialisasi lagi untuk counter controller. Karena data state atau kelas counter controller masih dipertahankan. Selama ini masih di running atau aplikasinya masih dibuka, beda kalau udah di close gitu. Kalau udah di close otomatis. Kalau misalkan di close close gitu ya, close kemudian dia akan di exit, yaitu udah di clear. Ketika di running ulang, dia akan kembali ke nol gitu. Nah, sekarang kalau kita back, buka lagi, dia tetap dipertahankan datanya masih 3. Sesuai dengan step terakhir, itu 3. Nggak dikembali ke semula. Untuk kasus tertentu, memang ini masih ada diperlukan, tapi minim. Untuk kasus seperti ini, untuk dipertahankannya. Rata-rata, kalau sudah tidak digunakan lagi, artinya, kalau homepage-nya di-close, artinya tidak digunakan lagi, state-nya itu di-clear atau dihapus. State-nya itu. Kalau dibuka lagi, maka diinisialisasi ulang. Nah, di sini tidak otomatis untuk melakukan dismos-nya. Karena kita bikin objeknya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin objeknya itu di dalam build, kayak gini, save, kita coba restart, kembali ke semula, buka lagi tuh homepage. Nah, di sini muncul ya, create initial, kita coba eventnya, jalan, kita coba back. Tidak terjadi apa-apa, ke homepage, tetap stay.
Jadi meskipun kita masuk di dalam build yang kalau di dalam build itu ya, dan di build itu ada di halamannya di close otomatis semua yang ada di dalam build itu di destroy. Tapi untuk kasus yang controller gettext dia tidak ikut di destroy atau tidak ikut dihapus, dia tetap dipertahankan. Makanya untuk menghapusnya itu harus ada tambahan. Misalkan ketika homepage-nya di close, kita bisa bikin kodenya itu di keadaan dispose di sini. Kita ingin ngapain? Kita ingin nge-clear, ngehapus dari counter controller. Caranya get dot delete kayak gini. Untuk memastikan benar-benar di delete, tambahkan force jadikan true. Terus delete-nya ini untuk delete yang mana? Delete untuk counter controller. Save. Kita coba restart lagi. Ke halaman homepage, created, inisialisasi, tambah, kurang. Nah, ketika kita back klik, muncul di konsol counter controller on delete call. Jadi dipanggil fungsi delete-nya. Di dalam fungsi delete terjadi penghapusan counter controller dari memori. Jadi sekarang kalau kita buka lagi ke homepage, dia akan otomatis di-create ulang, di-create lagi, dan diinisialisasi lagi. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, next. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai cara kayak gini, ya nggak perlu lagi di-dispose. Nanti ada cara yang nge-dispose-nya itu kalau di buildernya ini ada properti. Nah ini nih, dispose. Tapi dispose-nya bukan ke dispose yang halaman ini mah dispose-nya itu ketika nge-dispose yang slide-nya atau teman-teman boleh dicek dulu ya. Di sini boleh aktifkan dulu biar jalan programnya. Sekarang di dispose ini buka dulu. Terus teman-teman coba print untuk ngecek ke konsol. Misalkan get builder counter controller, get builder yang control controller melaksanakan dispose. Terus cari lagi yang sepadan untuk aksi atau event dispose di sini. Global ini tim state tuh ya dispose aja sih. Kita coba tes save, restart ke homepage. Nah, muncul ya. Terus tambah, kurang lagi sama, sorry ini yang dispose-nya kita komentar dulu. Restart lagi. Biar kita bisa ngecek apakah di sininya berjalan untuk benar-benar ngehapus controllernya atau tidak. Buka, create inisial, back. Nah, di sini muncul, dipanggil dispose-nya itu. Get builder, counter controller dispose. Si dispose-nya dipanggil. Sekarang kita coba buka lagi ke homepage. Nah, meskipun udah dipanggil dispose-nya, di sini datanya itu tetap dipertahankan. Gitu. Jadi tetap kita perlu nge-delete. Nah, kalau kita lakukan kayak gini, state dispose, save dulu, restart lagi, coba ke homepage, create inisial, lakukan event dulu, kembali, dieksekusi, di sini muncul. Di cycle ready. Nah, ada problem sebetulnya di isunya. Di sini saya belum tahu detailnya itu kenapanya. Jadi kalau di getX, kalau kita menggunakan dispose untuk state itu runtime error dan bukan artinya dihapus. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngehapus, itu disarankan pakai ini, get delete force through, terus untuk ngedelete ngedelete controller yang mana, misalkan counter controller. Gitu. Jadi jangan pakai yang
eh, dispose. Kalau untuk properties filenya sendiri aman, tapi kalau state dispose atau controller.dispose itu ada errornya. Saya hmm, kurang mendalami tentang dispose di getX, jadi lebih ke delete-nya sih untuk ngamaninnya. Kemudian ada satu lagi yang tentang getX. Kalau getX di sini ada juga kan dispose. Nah, sepertinya saya sih juga belum cek sih kalau dispose di getX kayaknya masih sama dengan yang sebelumnya. Coba kembali ke semula. Ini ganti jadi getX. Oke, getX. Save. Selain dispose, nggak ada sih. Restart, homepage, tambah-tambah-tambah, kurangi. Dieksekusi untuk property dispose-nya, buka lagi, tetap dipertahankan. Jadi sama aja. Baik itu getX ataupun getBuilder. Terkait property dispose. Nah, sekarang kita akan coba tes. Nggak pakai yang di sini. Yang eventnya itu berarti yang ini biar bisa mengaksesnya. Sementara kita komentar dulu. Kita cukup lihat pantau bukan ke state-nya ya, tapi ke instance-nya ini kayak gimana. Jadi untuk inisialisasinya di sini init counter controller. Jadi nggak pakai yang get put itu. Aksesnya dari underscore atau controller boleh di rename lagi. Save. Kita restart homepage. Oke, udah muncul. Create inisialisasi. Kita back. Nah, muncul di sini nih. Kalau kita udah menerapin inisinya kayak gini, dia ada on delete, di call, terus delete from memory, dia otomatis sekarang. Kalau kita menggunakan get text, sebetulnya nggak pakai dispose pun dia otomatis sih di dispose ketika halamannya di close. Jadi ini kan disimpan di halaman homepage. Nah, kalau halaman homepage-nya di close, maka otomatis controller di dispose juga. Karena untuk inisialisasinya di sini di dalam widgetnya, bukan di public class-nya. Di create inisialisasi back. Nah, di call untuk delete-nya delete from memory. Jadi tanpa get delete kayak gini, dia otomatis. Sekarang kalau menggunakan get builder, kalau menggunakan get builder, kita inisialisasinya sama, save di sini juga, di dalam widgetnya kita restart lagi, buka halaman homepage, nah di create, di inisialisasi, sekarang kalau kita back, nah ini juga sama otomatis di dispose, artinya di on delete, jadi state-nya dihapus, kembali ke awal. Bisa dibuka, diinisialisasi lagi, di create lagi. Cuman kekurangannya, kalau teman-teman ingin menginisialisasi datanya di sini, nggak bisa mengakses secara global untuk counter controllernya. Itu bedanya, ya. Sekarang kalau teman-teman coba pakai cara instan sendiri, jadi bukan melalui get put. Misalkan final, namanya sama counter controller, tapi bukan menggunakan get put, kita menggunakan counter controller lagi. Kayak gini, counter controller, counter controller. Sekarang untuk aksesnya kita coba kayak gini. Coba aktifkan lagi, save, restart. Di sini menggunakan get builder, homepage, di create inisiasi, terus kita akan perubahan. Nah, untuk perubahannya, di sini kita bisa lakukan perubahan, tapi state-nya tidak berubah. Karena untuk objek instan yang di sini, dengan consumer yang ada di sini, dia tidak connect. Dia beda instant, gitu. Ya,
Sekarang kalau teman-teman ngeinstalnya itu bukan ke sini, tapi misalkan ini dibikin LED final, misalkan controller untuk tipe counter controller. Jadi ini belum diinisialisasi, ini cuma deklarasi aja ya. Untuk inisialisasinya di widget get builder ini diganti jadi variabelnya counter controller. Save, restart, home page. Nah, di sini muncul counter controller has not been initial. Jadi mau nggak mau sebelum digunakan di dalam sini harus diinisial dulu. Gitu. Sekarang kalau misalkan ingin menggunakan init state untuk ngeinisialnya ya meskipun di sini ada init state ya di properti ini init state itu nggak bisa beda tetap karena controller LED ini inisialisasinya harus di init state plus homepage gitu. Itu pun nggak bisa jadinya. Jadi silakan teman-teman pakai salah satu. Kalau misalkan teman-teman em, ingin yang auto dispose, otomatis ngedispose, otomatis nge-clear, otomatis nge-delete, bisa menggunakan get builder terus inisialisasi di sini, tapi tanpa menggunakan melakukan event yang lain. Cuman jadi halamannya itu cuman nge-consume aja gitu, nggak melaksanakan event-event yang lain. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan consumer sekaligus dengan event increment, decrement atau event yang lainnya, kalau saran saya sih saat ini ya, karena kedepannya bisa aja berubah. Untuk saat ini bisa menggunakan kayak gini, counter controller. Untuk ngedispose-nya, tambahkan dispose get delete counter controller. Untuk consumer-nya, sebisa mungkin menggunakan OBX. Gitu ya, menggunakan OBX agar lebih simple. Tapi untuk kasus yang lain mungkin OBX nggak jalan. Teman-teman boleh ganti menggunakan get builder atau get X. Boleh. Gitu ya. Counter controller. Nah, kayak gini. Jadi dengan menggunakan getPut, teman-teman bisa create inisialisasi otomatis, bisa ngajak juga. Ngedelete-nya ini tinggal tambahkan aja di dispose. Jadi bisa diakses secara global. Kalau event ya cuman sebagai penggunaan event, dia tidak ngelisten. Kalau untuk consume, pakai OBS ya ini baru ngelisten datanya. Dan ngelistennya itu ngupdate-nya cuma di teksnya aja. Kalau teman-teman nge-wrap OBX-nya di scaffold ya otomatis keseluruhan scaffoldnya bakal di-render ulang. Kalau di sini mah kan teksnya aja yang di-rendernya gitu. Resta lagi, homepage, tambah, kurang, back, call, delete, di-clear lagi, inisial, aman.